Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfi Nurul Huda, Cindy Okvita Sari, Siti Nurrohmah, dan Kori Ernawati akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan penilaian keterampilan dengan dosen pengampu Imam Subarkah MPD, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Yainu Kebumen. Ada 2 poin yang akan kami sampaikan dalam materi ini. Poin pertama, konsep penilaian keterampilan yang berisikan pengertian penilaian keterampilan, teknik penilaian keterampilan, dan tahap-tahap penilaian keterampilan. Poin yang kedua, pengembangan skema penilaian yang berisikan penilaian keterampilan menyimak dan penilaian keterampilan berbicara. Poin yang pertama, konsep penilaian keterampilan. Pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan. Ada 4 teknik penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktik bertujuan untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam bentuk suatu kegiatan. Nomor 2, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap suatu kualitas produk yang dihasilkan. Penilaian produk bertujuan untuk a. menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. B. menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. C. menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Nomor 3, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyesuaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan, dan penyajian data, serta pelaporan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Dalam konteks ini, siswa dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang suatu topik, memformulasikan pertanyaan, dan menyelidiki topik tersebut melalui bacaan, wisata, dan wawancara. Kegiatan mereka kemudian dapat digunakan untuk menilai kemampuannya dalam belajar independen atau kelompok. Yang terakhir atau nomor 4 adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI. Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik proyek maupun produk. Portofolio digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan. Tahap-tahap penilaian keterampilan. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.
perencanaan penilaian, penyusunan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan didukung dari deskripsi yang diperoleh dari hasil portofolio. Skema teknik penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan mempunyai 4 skema. Yang pertama, skema praktik untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Yang kedua, skema produk untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Yang ketiga, skema project untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Yang keempat, skema portofolio. Sampel karya siswa terbaik dari KADE pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Pengembangan skema penilaian. Penilaian keterampilan menyimak. Menyimak merupakan suatu proses yang mencangkup kegiatan menyimak bunyi bahasa, mengidentifikasi, menafsirkan, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalam wacana lisan. Tujuan utama menyimak antara lain untuk mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, mendapatkan hiburan, dan memperbaiki kemampuan berbicara. Agar pembelajaran menyimak dapat berlangsung dengan baik, paling tidak hal-hal yang harus diperhatikan antara lain. Pelaksanaan pembelajaran menyimak perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendekatan konstekstual. Jika bahan berupa teks yang dibacakan, usahakan agar teks tersebut belum dibaca oleh siswa. Usahakan agar model atau pembaca teks membacakan teks secara jelas dan tepat sehingga tidak mengganggu proses pemahaman penyimak. Jika dalam pembelajaran menggunakan media audio atau audiovisual, usahakan agar kondisi media betul-betul siap pakai. Bahan yang diperdengarkan hendaknya tidak perlu terlalu panjang atau dibatasi waktunya, mengingat daya konsentrasi siswa terbatas. Usahakan agar tercipta suasana yang kondusif untuk menyimak. Sebelum kegiatan menyimak dilaksanakan, kemukakan secara jelas tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan ajaklah siswa untuk bersama-sama menilai unjuk kerja teman-temannya. Tes kemahiran menyimak adalah kemahiran peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara atau sekedar rekaman audio atau video. Sasaran kemahiran menyimak adalah kemampuan, keterampilan, dan kemahiran memahami wacana dengan rincian dan tataran tingkat kemampuan seperti diuraikan di atas. Mengarahkan butir-butir teks menyimak ke aspek-aspek lain selain kemampuan menyimak, seperti pengetahuan kosakata dan tata bahasa yang penggunaannya tidak terkait dengan wacana yang disajikan. Bahkan kadang-kadang ejaan seperti sering ditemukan tidak hanya mengaburkan sasaran teks yang tepat melainkan juga membuang waktu dan tenaga peserta teks secara tidak bermanfaat. Praktek yang keliru semacam itu amat perlu dihindarkan. Cara pengembangan penilaian antara lain menentukan kompetensi yang akan diakses, menjabarkan kompetensi ke dalam indikator, kemudian indikator dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran khusus, memilih strategi asesmen yang sesuai untuk mengakses indikator, mengembangkan instrumen. Aspek yang dinilai dalam menyimak didasarkan pada ruang lingkup pada tingkat kedalaman pembelajaran serta kompetensi dasar yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum khususnya dalam indikator. Bagi siswa, dapat diketahui bahwa aspek yang belum dikuasai dalam pengalaman belajar yang dikembangkan dari indikator, sedangkan bagi guru dapat diketahui aspek apa yang belum diajarkan pada siswa. Selanjutnya, yang dinilai meliputi dua aspek, yaitu kebahasaan dan non-kebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi, yang pertama, pemahaman isi, yang kedua, kelogisan penafsiran, yang ketiga, ketepatan penangkapan isi, yang keempat, ketahanan konsentrasi, dan yang kelima, ketelitian menangkap dan mendengarkan. Sedangkan aspek non-kebahasaan meliputi yang pertama pelaksanaan dan sikap,
Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, menghargai. Yang keempat, konsentrasi atau kesungguhan. Dan yang kelima, kritis atau kemampuan memahami. Bentuk pertanyaan dalam penilaian menyimak, guru dapat memilih bentuk pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan kembali atau menirukan hal yang disimak. Diperdengarkan kata pasif, siswa menirukan atau menuliskan. Melaksanakan petunjuk atau perintah yang disimak. Diperdengarkan sebuah petunjuk atau perintah. Pelajaran di kelas dimulai pukul 7.05. Siswa menuliskan. 2. Menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana berdasarkan pertanyaan yang disimak. Contoh, apakah yang dikerjakan siswa? 3. Menerka nama benda, binatang atau tanaman dan lain-lain berdasarkan deskripsi yang disampaikan. Contoh, seekor binatang yang merajai hutan, bertaring, dan ganas dalam memangsa hewan tangkapan. Penilaian keterampilan berbicara. Berbicara adalah kegiatan mengungkapkan pikiran melalui lisan kepada orang lain atau audiens. Keterampilan ini membutuhkan penguasaan berbahasa aktif agar dengan mudah mengkonstruksi pengetahuan bahasa untuk dapat digunakan mengkomunikasikan ide kepada orang lain. Ada dua jenis penilaian digunakan dalam pembelajaran berbicara, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Yang pertama, penilaian proses dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penilaian hasil dilakukan berdasarkan unjuk kerja yang dilakukan siswa ketika menyajikan kompetensi berbicara yang dituntut kurikulum atau mempresentasikan secara individual. Selanjutnya, penilaian proses meliputi 1. Kedisiplinan, 2. Minat pendapat atau tanggapan, 3. Kerjasama, 4. Keaktifan, dan 5. Tanggung jawab. Sedangkan penilaian hasil meliputi 1. Kelancaran menyampaikan, 2. Kejelasan vokal, 3. Ketepatan intonasi, 4. Ketepatan pilihan kata atau diksi, kelima, struktur kalimat atau tuturan, 6. Kontak mata dengan pendengar, dan yang ketujuh, ketepatan mengungkapkan gagasan disertai data tekstual. Terima kasih, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Banyak salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.